Oke, buat rekan-rekan yang belum paham apa saja instrumen panel yang terdapat di Hino 500 FM 260 JD, kalian wajib tonton video ini sampai akhir ya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, malam ya, kapanpun dan dimanapun rekan-rekan berada. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang instrumen panel apa saja yang terdapat di Hino FM 260 JD beserta switch-switchnya apa saja ya. Oke, ini posisi off. Saya on kan dahulu. Mana ini? Oke. Agak silau ya. Nah, yang di sini ini adalah indikator level oli engine ya. Ini posisi off. Kalau posisi running seharusnya indikator oli engine ini oil engine low pressure dan indikator charging baterai itu nanti harusnya mati atau enggak nyala kalau kondisi unit ini normal. Kalau memang masih nyala waktu kondisi engine running, berarti ada komponen yang bermasalah, entah itu sensornya atau memang mekanismenya, sistemnya seperti itu. Oke, di sini ada indikator oil engine pressure ya, low oil engine pressure, dan di sini ada indikator baterai, charging baterai. Biasanya bermasalah kalau ini nyala, biasanya tidak terjadi pengecasan pada baterai, entah itu di alternatornya kabelnya putus, fuse-nya putus, atau alternatornya rusak tidak mengecas gitu. Ini efeknya ke baterai. Indikator charging baterai ini kan 24 volt ya, 24 volt. Kalau untuk charging itu harus di atasnya 24 volt, bisa 27 volt, 28 volt seperti itu. Kalau waktu engine running, teman-teman ngecek voltase di baterai itu 24 atau kurang ya, itu berarti menandakan bahwa terjadi masalah di charging sistemnya. Bisa paling simpel fuse-nya putus, kabel-kabelnya yang menuju alternator atau output alternator itu putus, bisa juga fuse besar 80 ampere-nya putus gitu ya. Tuh, kemudian di sini ada high low, di sini ada kelinci, di sini ada transmisi ya, low. Oh, ini anginnya habis ya rekan-rekan. Di sini ada, nah di sini ada, bereng. Nah, oke, di sini ada low pressure angin, air low pressure ya. Di sini ini menandakan di tangkinya itu kosong atau bermasalah, sensornya dicabut bisa juga. Jadi umumnya ini kosong sebelum, berarti kondisi tangki angin itu kosong ya. Tuh. Harusnya ketika switch high low, range high low yang di sini, oh ini ada alarm fatigue, matikan dulu. Nah, ini ketika saya mainkan di sini harusnya berubah dari kelinci low range-nya berubah menjadi high range ya. Di sini kan ada kelinci ya, samar-samar nih. Nah kalau yang ini adalah exhaust brake-nya, tanda bahwa indikator exhaust brake-nya menyala. Di sini, nah ke mundur ya, bukan ke bawah. Kalau ke bawah itu hazard, oke, kanan kiri. Oke, apalagi kemudian switch lampu. Nah ini lampu fog biasanya. Selanjutnya, nah ini lampu kota ya, yang ketiga. Oke, nah kalau yang ini digerakkan ke atas atau ke bawah ya, ini adalah
lampu jarak jauh. Oke. High, lampu high-nya. Kalau di sini lampu low atau lampu kotanya gitu. Kemudian kalau untuk sen kanan dan kiri, kita tarik ke belakang, itu adalah sen kanan. Ketika kita dorong ke depan, itu adalah sen kiri. Oke. Yang kombinasi switch kombinasi yang kanan ya. Pakai switch kombinasi yang kiri. Ini kan ada tulisan off, INT. INT itu intermittent ya. Untuk wiper, kemudian ada tulisan low. Kemudian ada tulisan high. Di sini harusnya ada high. Ini untuk wipernya. Oke, seperti itu. Kalau yang di sini ada tombol switch ini. Nah, ini washernya. Washer itu yang air. Oke, gitu ya. Oke. Dan kalau yang ini ke bawah adalah hazard ya. Down. Ini adalah hazard ya. Ini kalau ini ditarik ke belakang, tuh lihat ya, di situ ada indikator exhaust brake-nya menyala. Dan di sini ada, di sini karena anginnya habis, ini nggak bisa ya. Ini harusnya di sini TMPTO. Ini untuk ketika teman-teman mau damping, ini kan harus diaktifkan dulu nih, ya kan? Ini indikatornya mati ya, atau anginnya habis, ini bisa juga ini. Ini biasanya menyala di sini TMPTO. Kita lihat di sini mana PTO. Ya, di sini. Sebentar. Nah, ini rekan-rekan. Yang PTO itu ini, yang roda terus yang tengahnya kayak ada lingkarannya. Seperti ini ya. Nanti akan saya carikan untuk simbolnya seperti apa. Dan di sini ada diff lock ya, differential lock. Nah, di sini harusnya menyala juga, cuman karena sistemnya anginnya habis, ini nggak nyala ya. Ini di sini harusnya. Ini terjadi ketika teman-teman terjebak ya di lumpur. Iya, biasanya di lumpur gitu ya. Ini untuk menyamakan putaran antara axle atau diferensial depan dengan diferensial belakang di vlog ini. Ini namanya interaxle. Ada lagi interwheel, cuman di unit Hino ini tidak ada interwheel. Kalau interwheel itu menyamakan putaran roda kanan dan kiri ya. Kalau interaxle itu menyamakan putaran roda diferensial depan dan belakang, seperti itu. Oke, kita geser lagi. Seharusnya di sini ada tombol apa itu namanya? Lampu fog ya di sini. Cuman karena udah dimodif sama rekan-rekan, sama teman-teman mekanik, udah nggak ada. Dan di sini ada, ini adalah alarm fatigue ya di sini ya. Switch untuk merilis atau mematikan alarm fatigue ini ketika kita kunci kontak on, dalam waktu 3 menit akan berbunyi alarm seperti yang tadi ya. Yaitu alarm fatigue biar menjaga konsentrasi kita, menjaga konsentrasi teman-teman driver ya agar tidak mengantuk gitu. Ini terutama untuk malam itu, shift malam itu sangat berguna sekali ya, sangat bermanfaat sekali. Ini di belakang sini, nah ini ada muncul ya kan, lampu pertama, lampu dulu, nah terus alarmnya bunyi kan. Untuk mematikan tekan aja ini. Dan di sini ada switch AC ya, blower di sini AC.
Kemudian di sini ada HM power meter 14.846,5. Sini ada radio. Ini konverter radio dari 24 volt menuju jadi 24 volt ke 12 volt ya. Karena radio ini hanya 12 volt ya, teman-teman. Ini PTT, ini radio. Dan di sini tadi belum. Ini adalah air gauge ya. Ini air gauge, indikator pressure ya, untuk tabung angin front depan dan rear belakang. Nanti ketika ini mentok-mentok di 10, tapi bisa juga ditingkatin lagi atau di setel, di adjust lagi di governor di air dryer ya. Misalnya mentok-mentok di 10 nih, berarti 10 kali 100 kilo PA Pascal ya, berarti di 1000 kilo Pascal ya kan. Sama depan belakang, kanan kiri ya kalau di sini. Oke, dan di sini ada F, ini end, ini fuel, ini full ya. Ini adalah fuel gauge ya, yang seperti kalau teman-teman driver itu bacanya logo Pertamina ini. Logo Pertaminanya itu. Atau mati kah, berarti sensornya atau jalur kelistrikannya bermasalah gitu. Dan kalau di sini ada level temperatur coolant ya. Bukan level apa namanya? Level coolant tapi temperaturnya. Ini adalah temperatur coolant. Ketika C ini cool, berarti dia kondisinya masih dingin. Kalau H itu heat, panas, overheat biasanya. Dan di sini ada lagi indikator parking, harusnya di sini karena anginnya habis ya. Ini di sini. Nah, sama seperti ini. Kalau ini kan tanda seru nih. Kalau yang ini P, parking. Kondisinya biasanya di sini. Nah, ini kan kondisi parking. Cuman karena anginnya habis, jadi nggak aktif itu. Kemudian apalagi? Kalau ini modifan sih rekan-rekan ya. Lampu kombinasi belakang kita potong. Nah, terang kan? Kalau malam ya, berfungsi untuk ketika menulis laporan P2H seperti apa. Jadi nggak perlu senter HP lagi ya kan, seperti itu. Terus di dalam sana itu ada fuse box. Insya Allah kedepannya kita akan pelajari juga. Di sini ada lever untuk PTO, untuk mengaktifkan damnya, damping ketika mau naik atau mau turun vesselnya seperti itu. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton ya, dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Bantu channel baru seperti YouTube channel saya ini. Oke, see you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.